Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qasais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahmatullahi ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Sampai di Pak. Sampai di kalau kitab apa? Summa khotama hadha biwa'din thalithin. Iya, al-ula ya. Tadi munggah didik. Summa khotama biwa'din thalithin wa huwa annahum ba'da nasrihim alaihim. Kemarin bahwasanya kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai sebaik-baik umat. Paling mulianya umat adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, itu berdasarkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semuanya, wahai umat, adalah sebaik-baik umat. Jadi lebih mulia daripada umat-umat Nabi Nuh, lebih mulia daripada umat Nabi Jawa, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lain. Karena di situ umat di situ mulia, karena di situ Allah SWT memberi apa? Termasuk ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini bisa jadikan mulia. Ketika kemuliaan di situ, maka la yadurrukum illa adza. Yakni enggak ada sesuatu yang membahayakan pada umat ini kecuali sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sedikit, enggak banyak sekali. Yakni dengan omongan-omongan, kadang kita umat Islam diomongi dari musuh-musuh atau orang yang hidup dengan umat ini dengan omong-omongin sing gak enak. Ini kan biasa. Tapi enggak sampai bisa menghancurkan agama Islam, tidak akan. Walaupun keadaan yo apa tidak akan hancur Islam ini. Umat ini tidak akan hancur. Itu harus ada syarat-syaratnya. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan bisa menghancurkan umat Islam, tidak akan. Mulanya gak usah ragu. Keadaane wong-wong yang di luar Islam beraneka macam propaganda, Islam tetap jaya. Islam tetap jaya. Manakala umat Islam masih menetapi dua syarat, yaitu iman dan berdakwah. Selama kita beriman dan mau dakwah, mengajak atau ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, pasti umat ini akan jaya. Umat ini akan tetap menang, tetap tidak akan hancur. Tsumma khatama hadza biwa'din thalis wa huwa annahum ba'da nasim 'alaihim lan takuna ahlil kitab wala ra'sim yahud kuwatun aw syaukatun. Bahkan Abu Yad sini menyebutkan bahwa ahli kitab tidak akan mempunyai kekuatan sama sekali kepada kita. Syaukah itu kekuatan yang berbasis apa? Tentara, ekonomi, keuangan. Sekarang kan menguasai itu. Tapi tidak akan mampu untuk menghancurkan Islam. Gampang Gusti Allah menghancur, gampang. Saiki wakai wong masuk Islam. Pada saat durunge piye? Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ragu. Mbok medsos bener apa ora? Nalikane ana virus koyok ngene iki, Cina-Cina sing asale membenci Islam, komunis itu banyak yang masuk Islam. Bener ya? Bener, Pak? Banyak. Iya, bener ya? Lepet masjid nopo-nopo enggak. Nah, ini kan menunjukkan kebenaran Islam, kebenaran umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nampak. Mulai gak usah wedi tentang masalah apa, masalah penyakit. Mulai biyen enak kan, taun, pagebluk, wabak itu. Tapi saya kan gak langsung mati, suwe kan. Wong biyen niku ngene,
saiki isuk kena, isuk mati. Isuk kena, sore mati. Biyen niku kaya ngono, ganasnya seperti itu. Nah saiki suwe sik terkadang sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan kok. Bahkan bisa sembuh loh. Kalau taun nggak bisa sembuh, langsung mati. Sehingga dibahas itu keluar apa mengenai masalah corona ini seperti taun apa enggak. Kalau tidak seperti tahun maka itu apa kan mengenai masalah keluar masuk kan kalau masuk ke daerah itu nggak boleh. Kalau tahun kalau keluar itu nggak boleh. Lah corona itu termasuk itu apa enggak? Kalau nggak termasuk itu ya bebas, boleh keluar, boleh pulang dari sana itu boleh pulang. Wong bukan seperti tahun biasa bisa dihalau vitamin C ya. Temulawak. Temulawak bisa. Nah, sehingga ada hadis itu ataun syahadalil muslim. Taun syahadalil muslim. Taun nyai taun wabah itu menjadi pintu syahid bagi orang muslim. Pintu syahid bagi muslim. Ya, semuanya ini termasuk tahun orang-orang yang muslim ya syahid semuanya. Syahid, mati syahid. Ba'dzalika tsumma la yunsurun illa anna hadzal dhamanat illa anna hadhi dhamanat al-azima allati hiya bisyaratun karimah. Bahwasanya jaminan-jaminan ini tsumma la yunsurun, bahwasanya mereka orang-orang non muslim tidak akan ditolong oleh Allah SWT, tidak akan menang, maksudnya tidak akan menang, dikalahkan meskipun nanti semuanya menguasai, hancur semuanya. Entah sebab apa pasti ada, pasti hancur. Mungkin dahulu Gusti Allah kok tsumma la yunsurun, mereka tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan ditolong. Nah, Abuya meneruskan menambahi dawuh mentafsiri tsumma la yunsurun ini ini harus apa? Masyrutatun bimuhafadzatil ummatil islamiyah, disyaratkan umat ini menjaga syariat Islam, menjaga syariat Islam. Alal aslaini azimaini, dua pokok yang besar. Yang pertama al awalu al imanu, al awalu utai kang kawitan al imanu billah iku iman billahi kelan Allah. Wa tu'minuna billah, wa tu'minuna lan iman sapa sira kabeh billahi kelan Allah. Jadi iman kepada Allah. Iki pokok. Sehingga iman itu luar biasa. Orang maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam dawuhnya Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas mengatakan hurufu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah arba wa isruna. Arba wa isruna berapa? 24. Wal yaum wal laila arba'u wa isruna sa'ah. Sedina suwengi pira? 24. Lah, wong maca la ilaha illallah itu menghapus kafarat dzunub kula yaumin. Jadi wong maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu melebur dosa sehari semalam. Maca siji tok. Maca pisan tok bisa melebur dosa sedina suwengi. Jadi setiap hurufnya la ilaha illallah, la ilaha terus sampai 24 itu bisa melebur dosa sehari semalam. Itu hebatnya la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu karcis untuk surga. Sijil lah kalau dalam hadis itu sijil. Jadi karcis yang masuk surga. Jadi yang masukkan surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan amalan tentang sholat, bukan mengenai masalah ini. Otomatis sholat karena di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puasa, sedekah ini meningkatkan derajat, menambah derajat. Jadi yang pokok adalah la ilaha illallah. Sehingga orang-orang ahli thariqah memperbanyak la ilaha
illallah. Bagaimana kalau orang itu tiap hari membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ping pira? Tiap sholat maca ping pindho. Tiap sholat itu maca kan ping pindho itu. Kecuali subuh bisa entak. Kabeh kan ping pindho kabeh. Ping pindho. Gurung sholat sunahe. Gurung zikirane engko. Gurung untuk tahlilan barang ngono kok. Tambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga zikirnya Abuya yang biasa kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumah. Nah ini Abuya itu dari gurunya sampai kepada Ahmad bin Idris. Imam Ahmad bin Idris itu cucu daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adzakul. Ini namanya zikir jami, zikir yang komplit sempurna itu. Maka jangan sampai ditinggal, setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adzakul ma'lumilak. Yang kedua, umat ini bisa kuat. Yang kedua ada waktu iku ngajak ilal khairi maring kaapian. Kalau dalam Qur'annya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau dalam dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna merintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan apik wa tanhauna lan nyegah sapa sira kabeh 'anil munkari saking perkara mungkar. Faida aradat mongko tatkalane ngaakarep ngersakake al ummatu sapa umat al Muhammadiyah Allah tusoba ing yen ta ora den timpah sapa umat min jihadil Yahudi saking arahe wong Yahudi bima klan barang yakti kang teka apa mah ala kayaniha ing atase apa kaya niku globale Yahudi umat globale umat fa alaiha mongko iku antasi umat bi ikhlasil ibadati kelawan ikhlase ibadah li rabbiya maring pangirane umat wala amali lan ngamal bi sunnati nabiyha kelawan sunah nabine umat wa taqayyudilan apa nyancang bi ahkami kitabiyah kelawan pira-pira hukum kitabi umat wa idadil uddatilan nyiapake persiapan al-kamilah kang sempurna li kita li aduwillah krana merangi mungsune Allah wa aduwiha lan mungsune umat fa idza lam taltazim iltazama yaltazim Faida lam taltazim mongko nalikane ora tetep sapa umat bidzalika kelawan mengkono-mengkono iman lan dakwah asobaha mongko ngenani ha ing umat ad-dararu apa bahaya min jihati a'daiya saking ara mungsune umat wa athara lan membekas apa darar fi kayaniya ing dalem globale umat wa makana lan nguasani aduha sapa mungsune umat minha saking umat. Jadi Abuya mengatakan umat ini bisa jaya, umat iki iso mulya, umat iki iso diwedeni karo mungsu jaya itu mana dua syarat. Syarat yang pertama harus iman, kita harus iman seperti tadi. Yang kedua kita mau mengajak pada perkara yang baik. Mengajak perkara ayo jamaah, ayo sholat, ayo sedekah, ayo poso. Jadi jangan sampai bosan-bosan mengajak orang kebaikan. Karena itu ciri daripada umat ini mulia, dakwah mengajak. Nah, kalau ini sudah terlaksana, maka kita tidak akan takut lagi. Maka kita akan menjadi kuat. Yang kapan iki gak terlaksana, maka akan ditimpa musibah, berbagai musibah dari mungsuh. Dari mungsuh itu menguasai kita. Karena apa? Karena kita dakwanya gak ada.
karena mungkin iman kita tidak ada. Lah sekarang yang kita saksikan, iman kita masih kuat, ada semuanya beriman kepada, masih mengajak kepada orang lain, masih ada amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai bosen-bosen amal ma'ruf atau ngajak perkara sing nabi. Inna wa'dallah, saat temui janjine Allah, ma takhallafa iku orang sulaya apa wa'dullah, walam yatakhallaf lan ora dadi sulaya apa wa'dullah, waqad haqqaqahu lan teman-teman nyatakake hu ing wa'dullah subhanahu wa ta'ala, sapa Allah subhanahu wa ta'ala li aslafina maring pira-pira wong dhisik kita as-sholihin kang saleh-saleh, alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina billahi kelawan Allah haqqan kelawan nyata, wa amarula merintah sapa aslafuna bil ma'rufi kelawan baik, wa nahau lan nyegah sapa aslafuna anil mungkar sayang perkara mungkar. Walakin al muslimin tetapi ini bila wong Islam buya al muslimin alladzina wong akeh taghayyarat dadi berubah ahwaluhum apa pira-pira keadaane alladzina faqad farratu mongko teman-teman sembrono sapa alladzina fi dinihim ing dalam agamane alladzina wa adha'u lan nyiak-nyiakake sapa alladzina as-sholata ing salat, wa akalulan mangan sapa alladzina ar-riba ing perkara riba, wan ghamasulan nyelem sapa alladzina fi syahwati ing dalam bira-bira syahwat, wa tabaulan anut sapa alladzina khatawati syaitan ing bira-bira langkah-langkah setan, wa tafarraqulan pisah-pisah sapa alladzina syi'an ing apa kelompok-kelompok wa ahzab syi'an apa padha ahzab kelompok suku atau kelompok Syiah itu ya wa ahzaban lan pira-pira kelompok, wa tarakulan ninggal sapa alladzina al amra ing perintah bil ma'rufi kelawan apik, wa naja lan ninggal ing nyegah anil mungkari sang perkara mungkar, walam yakunu lan ora ana sapa alladzina asyiddaan iku pira-pira wong kang kuat atau wong kang apa keras ala kufari ing atas pira-pira kufar ruhamaan tur wong kang welas asih benahum ing dalam antarane alladzina, walam yu'iddu lan ora nyiapake sapa alladzina ma ing barang istata'u kang kuwasa sapa alladzina min kuwatin bayane kekuatan li kita li aduwi maring merangi mungsune alladzina kama kaya barang kana kang ana aslafuhum sapa wong disik-disik alladzina min qabli saking sadurunge. Janjinya Allah tidak akan meleset, janjinya Allah akan terlaksana. Dan itu terbukti umat-umat biyen bagaimana bisa menguasai sampai ke Eropa, bisa sampai ke Perancis, bisa sampai ke mana Afrika. Ini karena apa? Karena mereka menguatkan kekuatan dirinya, imannya kepada Allah, dakwanya kebaikan itu luar biasa, bisa mengalahkan segala-galanya, bisa menundukkan umat-umat dahulu, bisa menundukkan, bisa sampai menguasai sana, sampai di Andalus Afrika, Andalus ke Eropa, Andalusia, terus sampai Perancis sampai Spanyol sampai Spanyol sana. Karena apa? Kekuatan mereka imannya. Nah ini kan bisa kita ambil pelajaran mestinya. Nah sekarang kita terkadang mengabaikan tentang urusan dakwah. Kita sering melanggar, makan-makan barang yang riba, terjerumus dalam kemaksiatan, masalah syahwat, mengikuti langkah-langkah setan. Ini kuat.
diikuti oleh umat sekarang gitu kuat. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang musuh menguasai kepada kita. Karena salah kita sendiri. Bukan salah mereka. Bukan salah non-muslim, tapi salah dari kita, dari umat Islam sendiri. Nanti pasti umat Islam akan kembali manakala ada Mujaddid datang, mungkin Imam Mahdi nanti. Terus kita terkelompok-kelompok. Kalau mereka kan satu komando. Paulus kok, ya. Apa namanya? Paus, ya. Sri Paus. Nah. Tunduk ke sana semuanya. Nah, kita kan banyak kelompok, ini ada di Indonesia, ada di ini, ada di Malaysia, ada. Terkadang ini nggak sama, bahkan dikacaukan oleh mereka supaya nggak sama, karena mereka sudah mempelajari dari kita, melajari jangan sampai umat Islam ini kompak, antara umat-umat, antara bangsa itu kompak, jangan sampai. Walam yusinu lan orang bagus sapa alladzina asy'ura ing pira-pira perasaan bil mas'uliyati kelawan tanggung jawab kama dua kaya oleh ngarepake ha ing umat ta'alimul Islam apa ta'alimul Islam apa ta'alim apa pengajaran Islam. Mestinya belajar pembelajaran ini yang penting. Ngaji ini pokok. Ini yang menjadikan kekuatan Islam, menjadikan kekuatan. Sering saya sampaikan, selama orang itu mau belajar seperti mencari ilmu, maka kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi. Karena yang menguatkan, yang mencegah kiamat ya sampai semuanya. Kita sampai semua yang belajar ilmu agama ini. Seperti ini kan sulit sekali, apa orang hadir ini kan berat sekali. Kita hadir di pengajian kan berat. Kadang beraneka macam, ini ada itu, terkadang kalah dengan yang lain. Karena dari media juga banyak, Tapi keberkahan itu tidak seperti yang hadir. Bisa mendengar langsung, bisa tatap muka, sehingga sebagian ulama atau makalah nadhar ila wajhi syekhi ibadah, yaitu memandang kepada gurunya itu ibadah, seperti ibadah. Pernah tak tulis status, saya tulis status. Itu ngendikannya siapa? Habib Umar. Saya pernah dengar Habib Umar bin Abid. Aktsaru hukamihim yahkumuna. Utawi akeh-akeh hakime alladzina atau umat alladzina yahkumuna iku ngukumi sapa hukam bi ghairi ma kelawan saliyane barang anzala kan nurunake Allah sapa Allah wa sunnata rasulillah lan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ulamaihim lan akeh-akeh ulamae alladzina ghalaba iku nglendhe alaihim ing atase ulamaihim al-hirsu apa lubuh ala dunya ing atase dunya fanafaku mongko munafik sapa ulama ihim wajah malulan berpura-pura api sapa ulama'uh au sakatu utawa meneng sapa ulama'uhum fatasallata mongko nguasani alaihim ing atase alladzina utawa ulama ihim al hukamu sapa pira-pira hakim maksudnya hakim sing dari non kita, dari kebanyakan dari kita mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Sekarang ini masalah riba deh, sampai lihat sendiri masalah riba seakan-akan barang sing wis biasa, seakan barang-barang sing biasa. Terus ulama-ulama kita sendiri
banyak apa mengenai masalah dunia itu lebih mementingkan dunia, sehingga ketika mementingkan dunia akhirnya berani berbuat munafik. Kalau ulama munafik itu bahaya sekali, hancur agama. Wajah malu apa berpura api, ngetok keulamaane. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, tidak seperti apa yang digambarkan seperti ini. Karena ini tantangan bagi kita, tantangan bagi orang-orang seperti sampean semuanya, tantangan. Soalnya kapan ketok nuk ngarepi apa? Ijo nuk ngarepi wake, iku wis tantangan. Berat sekali. Berat. Kalau sudah dihadapkan seperti itu, sakatu, diam, tidak akan berbuat. Makanya saya ini dari kelompok, dari lewat negara mungkin lewat negara, jejeli pondok-pondok, dijejeli kabeh. Dijejeli. Ketika dijejeli, ini mau ketika perintah mau apa itu sudah sulit tidak? Sulit. Sekolah gratis, ini gratis semuanya. Jawab. Akhir mau itu sudah enggak bisa. Dan itu pengaruh pada jiwa, pengaruh dalam diri kita. Pengaruhnya apa? Kemarinnya kita enggak ada ghirah, tidak ada kecemburuan ketika menghadapi sesuatu yang mungkar, sesuatu yang apa, maksiat. Itu tidak ada kecemburuan, hilang. Karena apa? Yang kita makan barang yang syubhat, barang syubhat. Ketika kita banyak makan barang yang syubhat, hatiku peteng, sehingga nggak nampak ini perkara mesinnya salah dan ini benar, sebabnya di situ. Nah, ini digambarkan oleh Abu ya seperti itu. Sehingga ulama-ulama biyen sampai gak gelem nampa gaji saka negara barang lho biyen. Saking apa? Saking hati-hati ini. Ini kapan enggak jaga? Ya akibatnya seperti sekarang yang kita alami sendiri. Paling enak ya nyambut gawe, apa nyambut gawe tani, nyambut gawe yang sudah jelas ya, sudah jelas. Fala fa'alu. Fala kalimata haqqun. Fala kalimata haqqin, mongko ora ana kalimah hak tuqalu dan ucapake apa kalimah, wala hududa lan ora ana pira-pira hukuman tuqamu den jumenengake apa hudud. Ketika apa orang-orang sudah sibuk dengan dunianya, rakus dengan dunia, harta dunia, nggak ngerti ini halal haram, maka mau mengucapkan kalimat haqqin, kalimat yang hak, apa yang sesuai dengan syariat, itu tidak akan berani, tidak akan mampu. Hukum juga tidak akan ditegakkan. Wala dzarba ala aidil fusadi, lan ora ana pemukul ala aidil fusadi ing atas pira-pira tangane wong kang rusak, wal muharribina lan pira-pira wong kang merangi. Wala ghirata lan ora ana kecemburuan ala hurumati ing atas pira-pira perkara kang haram, al muqaddasati itu perkara-perkara kang den suciake. Sudah enggak ada kecemburuan sama sekali. Melihat itu biasa. Sekarang kita saksikan di daerah kita, di desa-desa. Kadang kita ke apa pulang nang rumah, rumah kampung kok. Sudah biasa. Wayahe sholat bareng sudah enggak ada diajak ayo sholat ngono gak. Dijarno sak karepe dhewe. Lanang wedok apa? Jadi apa? Ning Habib Syekh car pacaran niku. Budale apa? Budale gonjeng-gonjeng sampai muline gonjengan. Qasidah iku Habib Syekh karo enek. Qasidah iku lho piye?
Jar panjalan kalau sholli wa salim kalau. Nah itu keadaan seperti itu sekarang. Jadi dunia itu semakin bertambah. Memang sunatullah ya, sunatullah. Kok sunatullah? Iya. Allah SWT, Kanjeng Nabi sendiri, ma min amin illa huwa apa? Syarru ba'dahu min syarru min ba'di ya. Min ba'di. Tidak ada tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek. Ini kan hadis Rasulullah. Tapi kita ini dikasih Rasulullah tahu, biar kita itu menjaga, jangan sampai terjerumus katut itu mau. Terus mana hadis Kanjeng Nabi? Zaman akhir, wong nglakoni sepertiga agama sudah selamat. Sepertiga itu selamat. Sepertiga selamat ya. Tapi zaman biyen ning kapan nglakoni sepertiga rusak zaman biyen. Zaman para tabiin, zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat ning kapan nglakoni sepertiga agama itu rusak. Jadi munafik. Tapi kalau sekarang zaman seperti sekarang ini, zaman fitnah, zaman macam, kita menjalankan sepertiga saja itu sudah bagus, sudah selamat kita. Jadi sudah selamat. Mungkin kita nggak sampai mungkin sepertiga. Kadang banyak yang kita terjang perkara-perkara yang haram. Saya perkara-perkara sing koyo ngono sudah nggak menjadi risih lagi ya. Dari apa? Ketika sekolah-sekolah yang campur itu sudah nggak risih lagi ya. Seperti itu. Kadang jiwit-jiwitan lanang wedok, jiwit-jiwitan ya. Padahal itu bukan mahramnya, itu biasa, nggak risih lagi zaman sekarang. Padahal itu perkara yang dosa, perkara dosa. Kenapa kok bisa seperti ya? Karena yang kita makan, karena kita nggak menjalankan syariat tadi, sehingga dihukum oleh Allah dicabut kecemburuan, Naudzubillah min dzalik. Falamma fa'alu mongko tatkalane agawe sapa alladzina dzalika ing mengkono-mengkono kang den tutur tabaddala tergantikan haluhum apa keadaane alladzina minal khairi saking api ila syari maring elek nduk. Wis digambarkan oleh Abu Ya waktu itu sudah. Wa sallatallah lan nguasaake Allah sapa Allah alaihim atase alladzina man ing wong la yakhafuhum kang ora wedi sapa man hum ing alladzina wala yarhamhum lan ora welas sapa man hum ing alladzina. Sudah terjadi tenan, sudah terjadi. Ketika kita tidak menjalankan Allah menguasakan kepada kita apa? Orang yang sudah tidak takut pada kita, gak takut sama sekali, gak wedi. Mata ini uang biasa, mata ini uang biasa. Masa menculik-culik barang ini kok biasa. Gak ada belas kasihan lagi, gak ada belas kasihan. Kok nolah sasi. Biyen kapan ono minggir dalan melaku no, tumuk-tumuk mesti apa? Kita tuntun kita apa. Sekarang enggak langsung pada weng gitu. Ya, Bu. Ini sudah terjadi. Li'anna subhanahu wa ta'ala karena saat temani Allah subhanahu wa ta'ala ila yughayyiru iku orang rubah sapa Allah maing barang yakumu kang jumeneng biqaumin kelawan kaum hatta yughayyiru sehingga ngrubah sapa kaum maing barang bi anfusihim kelawan awak dene kaum. Wala in adul lan yaktilamun bali sapa alladzina ila manhajil qaul haqqi maring metode al haqiqah hak yaudu mongko bali ilahi maring alladzina kuluma apa saben barang faqadu kang ilang kang kilangan sapa alladzina ing ma seumpamanya umat ini kembali kepada semula maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar nanti akan dikembalikan. Mau kapan? Pasti itu, pasti ada.
Wala in sadaku lan yakti lamun percaya sapa alladzina Allah ing Allah yasdukuhum beneri sapa Allahum ing alladzina. Wala in nasaru lan yakti lamun nulungi sapa alladzina hu ing Allah yang suruhum mongko nulungi sapa Allahum ing alladzina. Wala in wafu lamun nuhoni sapa alladzina bi ahdi amanatin kelawan perjanjian kang amanah, janji amanah, ma warathahum mongko ora marisake sapa Allahu ing alladzina yuhaqqiqu kang nyatakake sapa alladzina lahum maring alladzina yuhaqqiqu nyatakake sapa Allah lahum maring alladzina ma ing barang wa'ada kang wis janji sapa Allahum ing alladzina wa man asdaqa minallahi qila. Ya, paman yo. Lan wong kang luwe asdaku minallah. Gini deh. Man istifhamiyah. Paman, siapa? Sopo asdaku luwe jujur minallah tinimbang Allah kilan apane pengendian. Terus sopo sing paling dipercaya yen kapan gak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki jelas janjinya Allah. Terus akan percaya kepada siapa? Percaya pada siapa? Percaya kadang percaya nang apa? Nang drum trompet apa? Trump. Lebih percaya kepada orang non muslim terkadang kita seperti itu. Padahal Allah sudah menjanjikan, Al-Qur'an ini sudah luar biasa, hadis Rasulullah sudah biasa, luar biasa, sudah menggambarkan apa yang akan terjadi, sudah digambarkan semuanya. Wa inal Arab balan saat temne Arab fi harbihim in dalam merangine Arab ma'a a'da'i anbiya'ihi semertane pira-pira musuhne anbiya'i Allah wa malaikati la malaikati Allah wa kutubi lan pira-pira kitabe Allah lamma tadzakkara muqdamuhum mongko ora ya tadzakkara ngilingi muqdamuhum apa penggede-penggede Arab Rabbahum ing pengirane Arab utawa pengirane alladzina faraja mongko bali sapa alladzina ilaihi mari rabbihim zakirina hale eling da'ina hale ngajak musallina hale wong kang salat khaifina wong kang wedi rajina wong kang arep-arep muqtarifina tur wong kang ngakoni bi anna nasral kelawan sak temene kemenangan minggu saking Allah. Jadi ini kapan wis balik kuabe percaya tenan marang Allah, dakwai tenan, imani tenan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ke asal semula seperti zamannya para anbiya, zamannya para sahabat, ulama-ulama biyen. Tabbatahum, maka di sini apa? Peran NU kan mengajak banyak istighosa, banyak ini. Di mana-mana istighosa, ini tujuannya di situ. Kembalikan kepada umat-umat terdahulu, kembali kepada zaman-zaman para orang-orang yang baik. Bukan sekedar menggembor-gemborkan, tapi praktek langsung. Dari Nahdlatul Ulama praktek langsung. Tabbatahumullah netepake hum ing alladzina Allahu subhanahu Allah biqadri raja'atihim kelawan kira-kirane kembaline alladzina tilka mengkono-mengkono ma'ama semertane barang hum yang alladzina alaihi atasma fi mustama'atihim in dalam perkumpulane alladzina min mukhalafatillah saking nyulayane Allah wa muharabati li ahkamihi lan merangi pira-pira hukume Allah wa mujaharati bima'asihi lan terang-terangan kelawan maksiat ing Allah. Jadi Allah itu sesuai dengan keadaannya umat. Melihat keadaannya umat melanggari maksiat kok nemen, ya engko ya dijadikan seperti apa? Sesuai pelanggarannya. Aku lu. Kemudian dikomentari Abu ya, aku lu ngucap ingsun
Innal Arab sak temene Arab ma'amah semertane barang hum ya Arab alaihi ngatasi mah. Lamma tadzakkaru tatkalane ora eling ngilingi sapa Arab Allah ing Allah Subhanahu wa taala li mujarrati tadzakkurihim krana apa mujarrad murnine ngilingi Arab pakata haqqaqa mongko dadi nyata lahum kedue Arab khairun apa kaapian kabirun kang gedhe wanasun lan kemenangan kathirun kang akeh wanda fa'alan ketolak anggum saking Arab alun apa celoh khatirun kang bahaya wa waqafat lan tumiba ma'agum semurtane Arab ad-dunya apa dunya muharabatan hale merangi wa munasaratan hale apa nulungi wa mu'abiyadatan lan hale nguwatake imma bil fi'li ana kalane kelawan perbuatan au bil qauli utawa kelawan ucapan. Kemudian katakan Abuya bahwasanya Arab telah menguasai benar eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma tadzakar tatkala gitu. Bukan apa? Bukan nafi. Lamma tadzakar. Tatkala ingat ketika Arab itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat saja itu sudah menjadikan mereka apa? Angan-angannya tercapai. Dinyatakan oleh Allah benar. Kemenangan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana. Terus Umar Mukhtar bagaimana. Di kekuatan sudah ini. Kembali kekuatannya. Nah, kemenangan orang-orang Arab terkadang ada kalanya dengan bil fi'li, dengan apa? Dengan memang perang yang sudah ternyata tercapai zaman-zaman dahulu. Pemerintahan khilafah terakhir kan ini Utsmaniyah, zaman Utsmaniyah. Itu sampai sebelum 150 tahun yang lalu. Itu kan sudah terbukti. Terbukti apa? Kemenangan umat Islam. Kemenangan orang-orang Arab. Buktinya sampai bisa ke sini, sampai bisa ke Cina, bisa ke mana-mana, ke daerah timur, ke Jepang. Ini tidak lepas dari dakwanya orang-orang Arab. Ada kalanya bil fi'li tadi, ada kalanya bil ucapan dengan dakwanya. Wa innal amala sak temene angen-angen yamlau kebek apa amal al-quluba ing pira-pira ati fi ayyutimma yen to nyempurnakake sapa Allah al-bi'ta ing bangkit al-imani kang bangsa iman al-islami kang bangsa Islam wayar bitu mongko dadi apa dadi terikat talinan al-hadiru apa sing saiki bil madi kelawan sing dhisik dadi kembali lagi manakala kita mau mengamalkan iman dan dakwah itu intinya. Jadi mulai dakwah jangan sampai dilupakan. Maka apa? Nu'stai'atan wir visi misinya ada namanya dakwah, alim, amanah, dakwah. Nah, dakwah di sini dakwah. Gak sembarang itu apa? Di dakwah. Jadi pokok dari bisa bangkit ya di situ pokok. Ada dasarnya, enggak sembarang ngarang, enggak ada dasarnya. Wayarwi lan ngriwatake hadisul majdi apa hadis apa agung masjid al aziz mulya al masyhudi kang disaksikan muttasilan musnadan marfu'an. Yani benar-benar terjadi sesuai hadis-hadis yang diceritakan oleh para perawi. Jadi dunia ini bisa bangkit, Islam ini jaya. Jadi nggak usah khawatir tentang keadaan-keadaan yang dikuasai oleh non-muslim selama kita mau kembali beriman dan mau dakwah
kebaikan, maka kita akan kembali pada zaman-zaman para koyok sahabat, zaman-zaman ulama-ulama dahulu, orang-orang yang berhasil di zamannya Umar bin Abdul Aziz, di zamannya Harun ar-Rasyid, di zamannya Mutawakkil. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.